Hasil pembagian ini, bilangan ini teman-teman, akan kita bagi menjadi dua bagian. Kenapa kita bagi? Karena pangkat 3, maka ini kita kelompokkan menjadi dua bagian. Ini bagian 1, kemudian yang ini kita kelompokkan teman-teman ya. Nah, menjadi dua bagian. Maka 3 pangkat 3 yang ini teman-teman akan kita kelompokkan menjadi dua bagian karena pangkat 3. Oke? Halo teman-teman, kembali lagi ke latihan harian. Di mana latihan kita hari ini menghitung akar pangkat 3 atau akar kubik. Akar pangkat 3 disebut juga akar kubik. Oke, kita langsung ke soalnya. Tentukan hasil akar pangkat 3 dari bilangan berikut. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menggunakan metode pohon faktor dan tabel bilangan. Oke teman-teman, yang kita bahas huruf A dan huruf B. Nah, kita mulai dari huruf A. Akar pangkat 3 dari 125. Nah, akar dari 125 pangkat 3 adalah, nah kita menggunakan pohon faktor. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman ya, dalam pembagiannya kita menggunakan bilangan prima yang terkecil. Oke, 125 dapat dibagi berapa teman-teman? 2 tidak bisa, 3 juga tidak bisa, maka kita bagi 5. 125 dibagi 5 adalah 25. Kemudian 25 ini dapat dibagi berapa? 5 juga teman-teman. Oke, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, apabila sudah bilangan prima, maka kita berhenti sampai di sini. Oke, kita akan masukkan semua bilangan pembagi ini. 5 dikali 5 dikali 5 kita masukkan 5 dikali 5 dikali 5. Kemudian kita pangkatkan, karena angka 5 ada 3 buah maka 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 ini kita masukkan teman-teman ya. Oke, 5 pangkat 3. Akar 125 pangkat 3 sama saja dengan akar 5 pangkat 3 pangkat 3. Oke. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, pangkat 3 ini kita bagi 3 atau kita coret. Maka kita coret, maka hasilnya 5. Nah, sekarang coba kita bandingkan apakah sama hasilnya dengan tabel bilangan. Kita perhatikan teman-teman ya. Akar dari 125 pangkat 3 yang ini. Kita perhatikan manakah yang hasilnya 125. Kita perhatikan. Nah, yang ini teman-teman, oke. 5 pangkat 3 sama dengan 125. 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka akar dari 125 pangkat 3 sama dengan 5. Oke, kita lanjut teman-teman. Huruf B, kita perhatikan, ini huruf A. Nah, sekarang kita huruf B. Akar 729 pangkat 3 kita salin. Akar 729 pangkat 3. Nah, sama teman-teman ya, kita menggunakan pohon faktor. 729 dapat dibagi berapa teman-teman? Dibagi 3, oke? 729 dibagi 3, 243. Nah, kemudian 243 dapat dibagi berapa? 3 juga. 243 dibagi 3, 81. Nah, 81 ini dapat dibagi berapa? 3 juga teman-teman, oke? 81 dibagi 3 sama dengan 27. 27 dapat dibagi berapa? Tetap 3. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Kemudian 9 dapat dibagi berapa? 3, maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, perlu diperhatikan teman-teman ya. Apabila hasil akhirnya angka 3, kita cukupkan sampai di sini. Kenapa? Karena
angka 3 ini sudah bilangan prima. Selanjutnya, angka pembagian ini akan kita salin seluruhnya. Kita masukkan teman-teman ya. 3 dikali 3 dikali 3 seluruhnya. Oke? 3 dikali 3 dikali 3 kemudian dikali 3. Nah, hasil pembagian ini, bilangan ini teman-teman, akan kita bagi menjadi 2 bagian. Kenapa kita bagi? Karena pangkat 3, maka ini kita kelompokkan menjadi 2 bagian. Ini bagian 1, kemudian yang ini kita kelompokkan teman-teman ya. Nah, menjadi 2 bagian. Maka 3 pangkat 3 yang ini teman-teman akan kita kelompokkan menjadi 2 bagian karena pangkat 3. Oke? 3-nya ada 3, maka 3 pangkat 3. Kemudian kita kali 3-nya ada berapa? Juga ada 3, maka 3 pangkat 3. Nah, hasil dari 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 ini kita salin ke sini. Kita pindahkan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Oke? Nah, cara penyelesaiannya, pangkat 3 ini boleh kita bagi 3 atau kita coret. Oke? Atau yang ini dulu kita kalikan, baru nanti kita coret. Nah, terutama kita kalikan teman-teman ya. 3 dikali 3 9 pangkat 3. Oke. Lalu pangkat 3 ini kita bagi 3, maka kita coret. Maka hasilnya 9. Nah, sekarang kita cocokkan apakah benar jawaban kita teman-teman dengan menggunakan tabel bilangan. Kita perhatikan akar 729. Kita perhatikan teman-teman. Yang hasilnya 729. Nah, yang ini teman-teman, paling bawah. Oke? 729 sama dengan 9 pangkat 3. Jadi, 729 sama dengan 9 pangkat 3. Maka hasilnya 9. Sekarang coba kita perhatikan soal huruf C. Soal huruf C ini, seperti biasa, teman-teman kerjakan di rumah. Lalu hasilnya nanti silakan masukkan di kolom komentar. Oke, kita cukupkan latihan harian kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu di hari berikutnya. Sampai berjumpa lagi.